Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita sudah melewati 100 hadis yang pertama, dan di kitab saya sudah masuk halaman 371 jilid 1. Totalnya ada 4 jilid. Jadi kalau panjenengan tanya ini kapan tamatnya, wallahu a'lam, enggak tahu. Cuman yang terpenting adalah bukan bagaimana kitab ini tamat, tapi bagaimana ilmu itu berbekas pada diri kita. Karena Asy-Syafi'i rahimahullah dan para ulama lainnya mengatakan al-ilmu laisa bikathratil riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya suatu periwayatan. Walakinnal ilm, akan tapi ilmu itu manafa'ah, yaitu apa-apa yang bermanfaat bagi pelakunya. Walakinnal ilm manafa'a li sahibi, tapi ilmu itu apa-apa yang bermanfaat bagi pelakunya. Dalam ucapan lain dikatakan juga laisal ilmu bikafatil hifdi. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan. Mendapatkan ilmu salah satu wasilahnya adalah dengan cara dihafal. Tapi tujuan utama, tujuan puncak dari menghafal itu adalah bagaimana ilmu ini bisa berbekas di dalam hati kita. Dan kita sudah memasuki hadis ke 101 jamaah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang silaturahim, sebelumnya lagi kita sudah membahas tentang permasalahan orang tua, dan sekarang kita masuk dalam pembahasan yang berkaitan dengan adab-adab atau etika kepada tetangga, yang mana ternyata agama kita Islam ini betul-betul memperhatikan permasalahan tetangga, alias bahwasanya agama kita ini betul-betul memperhatikan masalah hak sesama manusia. Bayangkan, yang pertama dibahas hak tentang orang tua, haknya orang tua apa saja, kewajiban anak apa saja. Yang kedua dibahas lagi silaturahim, yang mana itu juga ada hubungannya dengan manusia, khususon orang tua. Dan yang ketiga dibahas masalah hak lagi, yaitu hak masalah tetangga. Bahkan sebelumnya juga dibahas tentang masalah perbudakan, hak-hak yang berkaitan dengan masalah budak. Nah, sekarang kita bahas tentang permasalahan hak-hak terhadap tetangga. Babul wasatu bil jari, babul wasatu bil jari. Nah, قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوارثه. InsyaAllah.
Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan babul wasatu bil jari, bab wasiat tentang tetangga. Haddatsana Ismail ibnu Ubay, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, dia berkata, haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Malik an Yahya ibni Sa'id. Qala, dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, akhbarani Abu Bakar bin Muhammad, telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Muhammad an Amra, dari Amra. Amra ini seorang perempuan. Amra min talamid Aisyah radhiyallahu anha. Amra itu termasuk di antara murid-muridnya Aisyah radhiyallahu anha, dan dia seorang perempuan. Dan Amra ini adalah seorang perempuan yang menjadi cikal bakal penggantinya Aisyah radhiyallahu anha ketika sudah wafat. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha wafat, maka para tabi'in ketika ingin mempelajari satu hadis atau permasalahan khususan berkaitan tentang wanita misalkan, maka mereka mengatakan idhab ila Amra, datanglah engkau kepada Amra, karena Amra itu ahli fikih wanitanya, ahli fikihnya wanita yang ada di Madinah waktu itu, yang menggantikan Aisyah. Makanya kalau kita lihat dari Amra, pasti setelah Amra itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menunjukkan kepada kita, Pak, perempuan itu harus berilmu. Perempuan dalam Islam itu enggak boleh bodoh. Lah kok laki-laki itu berilmu, perempuan juga harus berilmu. Jangan cuma suami yang berilmu, istrinya enggak berilmu. Jangan cuma laki-lakinya yang belajar, istrinya enggak belajar. Enggak. Di dalam Islam, kalau laki-laki berilmu, perempuannya justru lebih wajib berilmu. Lah kenapa? Karena justru peradaban kaum muslimin, peradaban Islam itu terletak pada kaum wanitanya. Sebab laki-laki itu justru lahir dari rahim seorang wanita. Makanya kemajuan kaum muslimin, peradaban kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin di zaman dahulu itu justru terletak di pundak para wanitanya. Maka kalau perempuannya rusak, maka rusaklah suatu generasi. Kalau perempuannya mengalami degradasi moral, maka otomatis bangsa tersebut sudah dipastikan akan hancur. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara sebab hancurnya Bani Israel itu apa? Perempuannya. Di antara sebab hancur Bani Israel perempuannya. Karena perempuan ini kunci yang menentukan peradaban suatu bangsa, peradaban suatu umat itu ada pada perempuannya. Kalau perempuan dia alim, kalau perempuan dia berilmu, maka otomatis ketika dia hamil, dia melahirkan, maka dia melahirkan suatu bayi. Bayi ini akan menjadi generasi penerus. Kalau perempuannya bodoh, maka bagaimana dia bisa mendidik anak tersebut? Karena mendidik anak dimulai kapan? Ketika dia berada di kandungan, bukan ketika dia sudah lahir baru dididik, bukan. Justru ketika pendidikan yang paling utama itu adalah ketika berada di kandungan. Makanya beda antara seorang ibu yang nyetel musik di rumahnya ketika hamil dengan nyetel merotal di rumahnya ketika hamil. Hasil anaknya beda. Karena orang yang mengandung bayinya itu sudah merekam apa yang dia dengar dari dunia luar. Sehingga ketika dia nyetel merotal, maka otomatis yang direkam oleh otak si bayi di kandungan itu apa? Firman Allah Azza wa Jalla. Ketika dinyetel musik, maka otomatis yang direkam juga adalah musik. Makanya ketika dia melahirkan, kadang ada anak yang lambat menghafal. Barangkali ketika hamil disetelkan yang bukan selain Quran, atau ibunya nggak pernah baca Quran. Ada anak yang cepat hafalan Qurannya, karena bisa jadi ketika di usia kandungan sudah dibiasakan membaca Quran. Ibunya baca, ibunya murojaah. Makanya betul apa yang dikatakan para ulama itu betul. Para ulama mengatakan al-ummu madrasatul ula, itu betul banget. Sekolah ibu itu sekolah pertama buat anaknya, itu betul. Karena dari ibu ini akan lahir generasi yang militan.
Dari ibu ini akan lahir generasi penerus, generasi pejuang. Kalau ibunya nggak betul, ibunya nggak alim, ibunya nggak solihah, ya lalu gimana keadaan generasi setelahnya? Makanya betul, peradaban kaum muslimin itu letaknya pada kaum wanitanya. Maka kita bisa melihat wanita di zaman dahulu, di zaman Nabi Alaihissalam, as-sahabiyat, kebanyakan di antara mereka adalah perempuan alim. Ibunda Rabi'ah Ar-Ra'i, seorang alim. Ibunda Imam Syafi'i, seorang alim. Ibunda Imam Ahmad, seorang alim. Ibunda Imam Malik, seorang alim. Ibunda Abu Hanifah sama, orang-orang saleh. Ibunda Zubair bin Awam, seorang alim. Semuanya kebanyakan perempuannya alim, dan Amro adalah salah satu di antara mereka. Dari Amro an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mazala Jibrilu, senantiasa Jibril, yusini bil jari, berwasiat kepadaku tentang tetangga. Kalau dikatakan senantiasa berarti terus menerus. Saking seringnya maka dikatakan senantiasa. Bukan jarang, karena kalau jarang bukan senantiasa namanya. Jarang ya jarang. Tapi kalau dikatakan senantiasa berarti terus menerus. Berwasiat tentang tetangga kepada Nabi Alaihissalam. Saking seringnya jamaah. Hatta donantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira seakan-akan Jibril akan mewarisi dirinya. Saking seringnya berwasiat tentang tetangga, seakan-akan Jibril, aku mengira seakan-akan Jibril akan mewarisi tetangga tersebut. Karena saking seringnya. Karena ketika orang berwasiat itu biasanya hubungannya dengan harta. Kalau sering berwasiat, maka pantas ketika Nabi mengatakan hatta donantu annahu sayuwarrithuhu, seakan-akan aku mengira bahwasanya Jibril jangan-jangan bakal memberi warisan kepada tetangga tersebut. Nah, ini terkait wasiat terhadap tetangga. Sekarang kita ambil faedah hadisnya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tersebut? Nah, al-awwala, pelajaran yang pertama, ini nggak kita baca ya, karena di poin kedua ini ana belum nemu apa hubungannya dengan hadis yang poin kedua ini. Terus yang poin ketiga itu juga ana belum nemu apa hubungannya dengan hadis. Ana pikir-pikir hubungannya apa dengan hadis, itu nggak ketemu. Jadi kita baca poin yang pertama, terus ana tambahin sendiri. Baik, fadhil ya Syekh. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama, Inful hadis awalan bayanu aku haqqi jari wa fadlul ihsani ilaihi. baik, bayanu adomi haqqil jari. Ini wawunya wawu atof, maka dikasroh juga, wa fadlil ihsani ilaihi. Hadis ini menjelaskan tentang adomi, keagungan, haqqil jari, hak seorang tetangga, wa fadlil ihsani ilaihi, dan keutamaan untuk berbuat baik kepada tetangga. Tapi Pak, apa yang menunjukkan bahwa hadis ini mengandung faedah bahwa besarnya hak tetangga? Ini hadisnya. Dari sisi mana hadis ini menunjukkan ke kita bahwa ini berkaitan tentang besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik padanya? Apa jawabannya?
Pasti. Jawabannya adalah karena Jibril berwasiat kepada Nabi SAW bukan cuma sekali yang berkaitan tentang tetangga. Pak, kalau sesuatu itu diulang-ulang, itu berarti satu, menunjukkan pentingnya hal tersebut. Dua, menunjukkan penekanan hal tersebut. Saking pentingnya, saking ditekankannya, maka diulang-ulang. Itulah kenapa Allah Azza wa Jalla senantiasa mengulang perintah di Al-Quran. Saking pentingnya. Contoh lain, ketika Nabi SAW akan wafat, Nabi mengatakan as-sholat, as-sholat. Itu toh diulang sholat itu 2 kali. Berarti itu menunjukkan pentingnya masalah sholat. Ditekankan oleh Nabi SAW, bahkan ketika mau wafat, wasiatnya adalah jagalah sholat. Berarti sesuatu yang sering diulang-ulang itu menunjukkan besarnya hak sesuatu tersebut. Allah senantiasa mengulang permasalahan tauhid, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, diulang-ulang oleh Allah di Al-Quran. Itu menunjukkan pentingnya masalah tauhid dan penekanan masalah tauhid dan besarnya hak tauhid. Allah senantiasa mengulang-ulang perintah berbuat baik kepada orang tua. Bil walidaini ihsana, bil walidaini ihsana. Kau buat baik ke orang tuamu, kau buat baik ke orang tuamu. Berarti itu menunjukkan penekanan akan hal tersebut dan besarnya hak orang tua. Demikian juga dengan wa'atuz zakat dan lainnya. Itu menunjukkan kepada kita besarnya hak harta yang mana harus disedekahkan atau dizakatkan. Maka antum ingat-ingat, sesuatu yang diulang-ulang itu satu, apa tadi? Menunjukkan tentang ditekankan hal tersebut. Dua, menunjukkan tentang besarnya hak sesuatu tersebut karena diulang-ulang. Makanya orang menghafal, kalau dia mengulang tiap hari, itu menunjukkan pentingnya mengulang. Kalau orang baca Quran, dia istiqomah tiap hari, itu menunjukkan tentang dia butuh Quran, pentingnya Quran bagi dirinya. Kalau orang gojek tiap hari, berarti itu menunjukkan tentang pentingnya dia gojek tiap hari. Sesuatu yang diulang menunjukkan hal tersebut penting bagi dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya wasiat itu tidak selalu berkaitan dengan harta. Ya, ada kalanya wasiat berkaitan dengan harta. Karena salah satu definisi wasiat itu adalah perintah untuk membagi harta setelah si pemilik harta atau si pemberi wasiat wafat. Dan itu dibagi kepada siapa? Kepada selain ahli waris. Wasiat itu bukan untuk ahli waris. Enggak boleh wasiat itu untuk ahli waris. Wasiat itu untuk selain ahli waris. Karena Rasul SAW mengatakan sesungguhnya dalam haji wada, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi setiap orang haknya, dan haram bagi ahli waris menerima wasiat. Maka kalau wasiat harta itu diperuntukkan untuk selain ahli waris, dan itu dibagi kapan? Setelah si pemberi wasiat itu meninggal. Nah, ternyata wasiat itu tidak melulu soal harta. Karena di antara definisi wasiat yang kedua adalah perintah untuk melakukan kebaikan. Setiap orang yang berwasiat, maknanya adalah dia memerintahkan atau memberi amanah kepada orang yang diwasiati itu untuk melakukan suatu kebaikan. Kalau
perintahnya suatu kejelekan atau wasiatnya suatu kejelekan, maka wasiatnya menjadi wasiat yang batil, tidak boleh dilaksanakan atau direalisasikan. Contoh yang berkaitan tentang harta, si mayit berwasiat kepada orang yang menjadi ahli warisnya. Engko lek bapak mati iki tanah sak hektar gaya awakmu. Wajib direalisasikan atau tidak? Hah? Kenapa kok enggak? Iya. Karena ahli waris itu dia mendapatkan bagian, masing-masing bagian dari haknya. Jadi total semua harta si mayit dikurangi utang, dikurangi nadar, dikurangi kafarah, dikurangi wasiat, sisanya menjadi ahli waris. Ahli warisnya ini baru sisanya menjadi waris, maka warisnya ini baru dibagi kepada ahli waris. Maka wasiat ini tidak boleh dijalankan karena batil. Paham ya? Jadi wasiat itu adalah perintah untuk berbuat baik. Ternyata wasiat itu tidak hanya melulu soal harta, tapi bisa juga dengan bentuk yang lainnya. Misal, si mayit berwasiat kepada anak-anaknya agar nanti kalau meninggal dia dikebumikan dengan cara yang sesuai sunnah. Bahkan ini wajib, harus berwasiat. Syekh Albani mengatakan ini wajib karena banyaknya orang-orang yang memperlakukan jenazah tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul alaihissalam. Contoh, ketika jenazah akan berangkat, ada praktek di masyarakat yang ngolongi jenazah anak-anaknya tuh. Nah, ini tidak dipraktekkan oleh Nabi alaihi wasallam. Atau mungkin di antara masyarakat berkeyakinan kalau tali pocong nggak dibuka nanti arwahnya menjadi pocong. Ini sama sekali tidak ada di dalam Islam. Makanya para ulama sebagian mereka mengatakan wajib seorang yang akan meninggal dia berwasiat untuk keturunannya agar dia dimakamkan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul. Karena banyaknya masyarakat yang memperlakukan jenazah tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul alaihissalam. Di antara contoh lain wasiat selain harta yang diperbolehkan adalah wasiat tauhid. Ini adalah pertama dan utama, sebagaimana wasiatnya para nabi kepada anak cucu mereka. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Yakub, Ibrahim berwasiat kepada anak keturunan mereka, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memuliakan kalian dengan agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian sekali-kali mati dalam keadaan muslim. Dikatakan muslim kalau dia bertauhid. Kemudian di antaranya lagi wasiat Yakub alaihissalam di ayat setelahnya, am kuntum syuhada id hadaral Yaqubal maut. Apakah kamu menyaksikan bagaimana Yakub ketika akan meninggal? Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang bakal kalian sembah sepeninggalku? Maka anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila ilahan wahidan. Kami menyembah apa yang menjadi Tuhanmu dan menjadi Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail,
Mungkin ada Ishaknya kalau nggak salah, wallahu a'lam, mana nggak lupa. Dan Tuhannya Ishak, ilahan wahidan, Tuhan yang satu, berarti tauhid. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami termasuk orang-orang yang muslim. Berarti dikatakan muslim ketika dia mentauhidkan Allah. Tidak dikatakan muslim ketika dia berbuat syirik. Kenapa ayo? Karena definisi Islam itu apa? Itu dia al-istislamu lillah bit tauhid. Islam itu adalah al-istislamu lillah, engkau tunduk dan patuh kepada Allah bit tauhid, dengan cara mentauhidkannya. Itu pelajaran kedua. Kemudian pelajaran ketiga jamaah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh bagi seorang ustadz atau bagi seorang guru atau bagi seorang pemberi nasihat, bahkan dianjurkan untuk mengulang-ulang nasihatnya, untuk mengulang-ulang pelajarannya. Boleh enggak? saya enggak tanya ini. Saya enggak tanya. Ya ini baru saya tanya. Boleh enggak ada ustadz khutbah di Al-Jariyah judulnya A, minggu depan khutbah lagi di sini judulnya A lagi, minggu depan badal lagi di sini judulnya A. Boleh enggak? Boleh. Ini Jibril bolak-balik memberi wasiat kepada Nabi, diulang-ulang sama Jibril, tetangga. Cuman masalahnya jamaahnya bosen. Ustaz iki kok khutbahnya A terus, apa kentekan topik kayak apa ini? Ya bukan kentekan topik, ya enggak apa-apa diulang-ulang. Siapa tahu itu khutbahnya penting. Karena orang yang diceramahin itu keluar masjid udah lupa. Jangankan ceramah, ditanya, mau imamnya mau copo suratnya, apa mau ya? Lupa yang dibaca sama surat yang dibaca imamnya udah lupa, ya enggak apa-apa diulang-ulang, boleh. Ini dalilnya. Mazala Jibril yusini bil jari, senantiasa Jibril ngasih wasiat, berarti diulang-ulang sama Jibril nasihatnya kepada Nabi SAW. Pelajarannya diulang-ulang sama Jibril, ya tetangga, baca sama tetangga ya, diulang-ulang terus. Nanti ketemu lagi Jibril, tetangga lagi, ketemu lagi Jibril, tetangga lagi. Saking seringnya sampai Nabi mengatakan hatta dunantu annahu sawarithu. Boleh. Ya. Di Al-Jariyat khutbah A, nanti di masjid sana khutbah A, masjid sana khutbah A. Dan itu strategi khotib itu memang. Tak buka rahasianya Pak di sini Pak. Strategi khotib itu gitu. Kadang satu judul dipakai 2 bulan. Jadi kalau ada jamaah yang ngikuti khotibnya, Ustaz ini kok ini terus ya, kendaraan topik ayo opo. Ya enggak kendaraan topik emang kan kalau di masjid sana kan beda jamaahnya, disampaikan yang sama karena penting kan. Di masjid sana kan beda lagi jamaahnya. Tapi kalau kebetulan ada jamaah yang ikut terus, loh nang ajaran ini kubane iki Ustaz Zakaria. Ini masjid ayah ini misalnya kurbannya gimana? Ini Ustaz, juga apa-apa harus paham. Memang pelajaran itu harus diulang-ulang, dan itu juga memudahkan bagi khotib jamaah. Kadang yang diulang itu lebih kuat ketika diomongkan. Itu. Terus pelajaran juga harus diulang-ulang, nasihat harus diulang-ulang. Berarti ngasih tahu orang itu nggak cukup sekali nggih. Boten cukup ping pisan, ora pareng ping pisan. Ping pindho ora cukup, ping 3 ora cukup. Terus sampai kapan? Ping akeh. Sampai Nabi bilang, aku mengira Jibril akan mewarisi dia, saking seringnya. Berarti itu bisa mungkin 10 kali lebih mungkin, saking seringnya. Berarti nggak cukup sekali. Berarti Pak, salah kalau ada orang lihat orang lain keliru, melakukan kesalahan, terus dia kasih nasihat. Terus tak kai
Wis tak kandhani kok sik bandel ae. Terus saya tanya, "Pak, itu Fulan dikasih nasihat belum?" "Udah Ustaz, tapi hatinya keras itu Ustaz." "Loh, kok bisa?" "Saya kasih tahu kemarin, saya dilakono." "Berapa kali ngasih tahu?" "Sekali." "Lo juga boleh." Nasihat berarti nggak boleh ngasih tahu sekali, harus berulang kali. Apalagi anak-anak yang dia suka bengkok. Orang dewasa aja kadang bengkok, lurus bengkok lagi. Anak-anak suka bengkok. Berarti pelajaran itu harus diulang-ulang. "Fulan, besok jangan rame di kelas." Ingat dia tobat. Besoknya kan lupa lagi dia, rame lagi, ingetin lagi, terus begitu. Diulang-ulang. Itu dalam ilmu psikologi dikatakan begini, menanamkan kebaikan kepada anak itu harus dengan pengulangan 1000 kali. Tapi kalau menanamkan kejelekan ke anak, cukup sekali nyantol, istiqomah dia jelek. Tapi kalau kebaikan gak nyantol-nyantol. Karena memang kalau menanamkan kebaikan itu seperti mengukir di batu kan, seperti mengukir di batu susah, tapi ketika berhasil diukir langgeng. Itu nasihat begitu. Dan Nabi SAW senantiasa mengulang-ulang masalah nasihat. Contoh nasihat tauhid. Saya tanya ke panjenengan, berapa tahun Nabi mendakwakan tauhid? Berapa? 23 tahun. Coba saya mau tes panjenengan ini. Tes makrifat Rasulnya, pengetahuan tentang Rasul. Ini kan diantara pertanyaan dalam kubur itu kan memahami atau mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba Nabi diutus menjadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Nabi wafat umur berapa? Ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 60. Tapi yang masyhur 63. Berarti Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun ini menjadi Mekah dan Madinah. Di Mekah berapa tahun? 13. Dan jawab cuma beliau tuh, yang lain nggak bisa. 13 tahun. Ingat-ingat Pak ya. 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Di Mekah ini tidak ada wahyu kecuali tentang tauhid. Dan sholat diturunkan pada tahun 11 Hijriah kenabian. Pada tahun 11 kenabian, karena di tahun ke-11 ini Nabi di-Isra Mi'rajkan. Nah, di fase Madinah ini baru turun yang namanya kewajiban zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Adapun di fase Mekah itu hanya ada dua, tauhid dan sholat. Paham? Bahkan di fase Madinah juga ada tauhid. Tapi penekanan tauhid itu di fase Mekah. Karena awal-awal dakwah, awal-awal banyaknya kekafiran, butuh penguatan iman. Maka diulang-ulang sama Nabi SAW 13 tahun bersama dengan sholat. Tapi dari 13 tahun ini 10 tahunnya full la ilaha illallah, nggak ada sholat. Tiap hari la ilaha illallah. Nabi SAW datang ke satu pasar yang bernama Dil Majas. Dia mengatakan, ya ayuhan nas, teriak Nabi SAW, qul la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kau akan selamat. Di hadisnya dikatakan, faminhum man tafala ala wajhi. Di antara yang hadir itu di pasar itu ada yang melempar wajah Nabi SAW, ada yang meludahi wajah Nabi SAW. Faminhum man hasau biturab. Di antara mereka ada yang melempari Nabi dengan tanah. Waminhum man sabbahu. Di antara mereka ada yang mencela Nabi SAW. Dan itu dilakukan selama 10 tahun sendirian. Ini menunjukkan nasihat itu diulang-ulang. Itu pun yang ikut cuma
sedikit. Seperti kata Ustaz Fadlan yang kajian kapan lalu itu, percakapan Abu Sufyan dengan Heraklius, yang ikut dari mana? Orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Wa kadzalikal anbiya, demikianlah para nabi semuanya, pengikut mereka kebanyakan orang lemah dan orang miskin. Diulang-ulang sama Nabi. Baru di tahun yang ke-11 di Isra Mi'rajkan, karena Khadijah wafat, Abu Thalib juga wafat, di Isra Mi'rajkan. Itu menjadi Yaumun Hazm, tahun kesedihan. Gitu ya. Di tahun ke-13 diperintahkan hijrah ke Madinah. Makanya antum kalau melihat surat Makkiyah, apa definisi Makkiyah? Yang turun di Mekah, salah. Yang turun sebelum hijrah namanya Makkiyah. Sudah diterangkan di Badan As-Sa'di awal-awal. Ayo yang ke As-Sa'di nggak boleh lupa. Madaniyah apa? Yang turun setelah hijrah. Makanya ada surat yang turun di Mekah tapi dia masuk ke Madaniyah. Surat apa? Ayo ini saya tes ini pengetahuan agamanya ini. Ada surat yang turun di Mekah tapi dia masuk ke Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah Nabi hijrah. Surat tebak. An-Nasr, Idza jaa nasrul wal fath. Itu turun di Mekah. Tapi dia kalau jenengan lihat di Quran dia termasuk Madaniyah, bukan Makkiyah. Itu menunjukkan bahwa Madaniyah itu surat yang turun setelah hijrah. Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Oke? Yes. Oh ya, makanya jenengan lihat semua surat yang Makkiyah itu kebanyakan tentang tauhid. Itu pelajaran yang terakhir tadi hadis ini. Kita lanjut hadis yang kedua. Kok pendek? Jadi yang terakhir tadi apa pelajarannya? Mengulang-ulang nasihat atau pelajaran. Jadi nggak apa-apa khotib pakai satu topik selama sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Nggak ada larangannya, boleh. Cuman jamaahnya bosen ya. Itu penyakitnya pencari ilmu. Ya. Penyakitnya pencari ilmu itu adalah bosenan. Ya, wa'afatut talib, apa kata Al-Qaffal itu? Dan penyakitnya pencari ilmu itu adalah suka bosan. Itu. Dan alhamdulillahnya para sahabat tidak pernah bosan. Ketemu Nabi, tauhid lagi. Besok ketemu Nabi, tauhid lagi. Ping 10 tahun. Berarti berapa hari itu sudah? Kalau setahun 360 kalikan 10 tahun berarti 3.600 hari ketemu Nabi tauhid terus. Apa enggak keder Romawi Persia itu? Ya jangan kaget ya Pak ya, kalau ternyata para sahabat itu ternyata mereka lebih cinta mati dibanding cinta hidup. Tauhidnya kuat banget. Ya kita ini kebalikannya, takut mati. Ya itu memang suatu kewajaran, diperbolehkan, takut mati diperbolehkan selama bukan dalam rangka cinta dunia. Takut mati karena khawatir masuk neraka itu boleh. Takut mati karena khawatir amal kurang itu boleh, dibolehkan oleh para ulama. Cuman itu tidak didapati di para sahabat. Bahkan sebagian ibu-ibu mereka ketika pasukan perang itu pulang ke Madinah, ibunya tanya, mana anakku, dia syahid enggak? Kalau dia syahid, senang dia. Karena ketika anaknya syahid itu berarti tijaratan lan tabur. Suatu perdagangan yang dia gunakan anaknya untuk berdagang dengan Allah Azza wa Jalla lan tabur, yang tidak akan pernah rugi. Jadi dia gunakan anaknya untuk Allah Azza wa Jalla. Barang dagangan dia kepada Allah itu anaknya itu. Tapi kalau anaknya hidup, kok sih urip balik lagi, perang lagi sampai mati. Jadi ibu-ibu zaman dahulu, mama zaman dahulu itu orientasi mereka kayak gitu. Ya gimana 10 tahun tauhid terus, yang ngajar Nabi langsung SAW.
Ya nancep. Sebanyak apapun pasukan Romawi nggak akan pernah bisa mengalahkan kaum muslimin. Padahal dikatakan oleh para ulama di Muqaddimah Sirah itu, padahal bangsa Arab itu sebelum datang Islam itu adalah bangsa yang pengecut. Antum sudah dengar kan kisahnya Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah oleh setelah Yahudi itu? Itu kan mereka nggak bersatu, mereka pada lari, takut. Sehingga akhirnya Abraha berhasil menguasai negeri ini dicaplok, negeri ini dicaplok, sampai akhirnya terakhir Mekah. Itu pun nggak ada yang keluar buat ngebela Ka'bah. Di dalam semua takut. Yang keluar cuma satu. Siapa itu? Kakeknya atau pamannya? Kakeknya Nabi Alaihissalam, Abdul Thalib. Itu pun cuma satu yang keluar, yang berani langsung ketemu Abraham. Tapi ketika Islam sudah masuk ke Mekah dan Madinah, cuma 2 kampung. Maka Madinah kan kampung aslinya, menggetarkan seluruh dunia. Beritanya itu sampai ke Heraklius, sampai ke Persia. Ini orang mana kok tiba-tiba orang-orang yang dahulu ketika mereka berdagang direndahkan, sekarang tampil mau menjadi seorang pemimpin. Iya kan, mereka dagang ke Persia, mereka dagang ke Romawi, direndahkan oleh orang Romawi karena nggak bisa baca, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, direndahkan oleh orang Romawi. Kok moro-moro muncul nantang dari sebuah kota yang kecil, mungil, muncul sekelompok pasukan yang imannya iman baja. Mereka nggak punya kekuatan fisik yang sekuat Romawi, tapi kekuatan mereka di hati. Getar semuanya. Padahal Romawi Persia itu menguasai dunia berapa tahun? 700 tahun lebih, Pak. Dan berperang sudah selama 1000 tahun, 1000 kali lebih. Kadang Romawi menang, kadang Persia yang menang. Adidaya di dunia waktu itu. Nah kok pedih kalau orang-orang yang ada di Madinah yang kecil cuma segini. Yaitu keberhasilan dakwah Nabi SAW. Tauhid. Nancep. Nah, berikutnya. Man kana yu'minu haddatsana shadaqah. Nah, fatul musyarat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Shuraih al-Khuzai Nabi. An Abi Shuraih al-Khuzai an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim ila jarihi. Hasbuk. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik pada tetangganya. Ini yang menjadi inti pembahasan kita di bab ini, yang dipakai dalil oleh Imam Bukhari bahwa wasiat tentang tetangga. Nah, melanjut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Lanjut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Faedah yang pertama, Rasul mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik pada tetangga, memuliakan tamu, dan berkata baik atau diam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid itu tidak bisa lepas dari yang namanya akhlak. Karena Nabi menggandengkan masalah keimanan dengan masalah akhlak. Dan Nabi menjadikan syarat orang beriman ketika dia berakhlak kepada tetangga, kepada tamu, dan kepada akhlak tentang lisan dia. Berarti ini menunjukkan kepada bahwasanya iman itu harus ada akhlak. Karena akhlak buah daripada iman.
Tauhid itu harus berbuah pada akhlak. Jadi orang yang bertauhid itu akhlaknya harus baik. Dua, faedah yang kedua, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman pada hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Coba saya tanya, berarti orang yang tidak baik pada tetangganya, konsekuensinya apa? Kafir berarti. Nah, itu dia. Imannya tidak sempurna. Berarti yang dimaksud di hadis ini yang kedua, pelajaran kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya adalah di antara kesempurnaan iman adalah berbuat baik pada tetangga, tamu, dan berkata baik atau diam. Maka apabila ada seorang muslim atau orang yang beriman tidak melakukan hal ini, maka imannya tidak sempurna. Dan iman itu memang yatafadol. Yatafadol itu artinya bertingkat-tingkat. Antara orang satu dengan orang lainnya berbeda-beda tingkatan imannya sesuai dengan kadar amal soleh yang dia kerjakan. Maka di antara bentuk kesempurnaan iman, akhlak. Karena ini akhlak semua. Wabil khusus akhlak tentang tetangga, tentang tamu, dan berkata baik. 3 yang kita bahas, yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Yang dimaksud tetangga itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Alladzi jaraka. Makanya bahasa Arab tetangga itu aljar. Karena artinya aljar itu sekitar kita. Sebagian ulama memberikan batasan bahwa yang dinamakan tetangga itu minimal adalah 40 rumah dari rumah kita. Itu ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah kalau nggak salah. Tapi pendapat itu didasarkan pada hadis yang tidak sahih. Cuman intinya yang dinamakan tetangga adalah sekitar kita. Sekarang yang dimaksud, yang termasuk tetangga itu ada 3 bentuk, Pak. Yang pertama adalah jarun muslimun dawil qurba, yaitu tetangga yang dia Islam dan dia juga menjadi kerabat kita. Maka tetangga yang tipe 1 ini dia punya 3 hak, yaitu hak sebagai hak di dalam Islam, kemudian hak sebagai tetangga, dan hak sebagai kerabat. Terkumpul dalamnya 3 hak. Hak dalam Islam, hak dalam tetangga, dan dia lebih istimewa lagi yaitu hak dalam kerabat. Terus jenis yang kedua, tetangga yang kedua adalah jarun muslimun, tetangga yang muslim, tapi dia bukan kerabat. Laisa dawil qurba. Di sini aja ya. Tetangga yang muslim tapi bukan kerabat. Yang seperti ini dia hanya punya 2 hak, yaitu hak Islam dan hak tetangga. Jenis yang ketiga, jarun kafirun, tetangga yang kafir. Ini juga punya hak sebagai tetangga.
Berarti kalau sebelah rumah kita ada orang kafir, tetap diwajibkan untuk berbuat baik pada dia. Karena hadis Nabi yang di situ itu Nabi hanya mengatakan falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nabi gak menyebutkan tetangganya bagaimana. Artinya Nabi mengatakan umum, siapapun tetanggamu engkau wajib berbuat baik pada dia. Hatta kalau misalkan dia orang kafir sekalipun. Cuman bedanya tidak berlaku hak Islam dengan orang kafir. Contoh, ketika dia meninggal, boleh kita tidak takziah, boleh kita tidak mengantarkan jenazahnya karena dia kafir. Boleh juga kita takziah, boleh juga kita mengantarkan jenazah, boleh. Tapi nggak ngantar juga boleh, nggak takziah juga boleh. Hak Islamnya nggak ada. Paham ya? Contoh yang tetangga muslim tapi yang kerabat, maka dia punya hak kerabat. Kita sudah belajar kemarin bahwa kebaikan yang utama diberikan kepada siapa dulu? Kerabat dulu. Orang tua baru kerabat. Akrab fal akrab, terdekat dan terdekat. Maka kalau ada sebelah rumah kita muslim tapi bukan kerabat, sebelahnya lagi kerabat, yang didulukan yang sebelahnya lagi, karena dia punya keistimewaan kerabat. Dan dia juga punya hak. Nah, yang kedua, muslim tapi bukan sebagai kerabat, maka dia punya hak dalam Islam. Artinya apa? Kalau tetangganya wahid, kita doakan. Kalau tetangga sebelahnya ngundang, kita penuhi undangannya. Kalau tetangga sebelahnya ngucapin salam, kita jawab salamnya. Itu hak tetangga di dalam Islam. Dan itu nggak berlaku ketika kafir. Maka kafir itu hanya berlaku hak tetangga saja. Dalam Islam tidak berlaku. Dia tidak mendapatkan hak di dalam Islam, hanya mendapatkan hak sebagai seorang tetangga yang kita baik sama dia. Nah, mungkin itu saja, karena kalau Anda bahas yang lisan khawatir nggak cukup juga. Oh ya, yang lisan saja terakhir. Ini wasiat Nabi yang terakhir tentang lisan ini bagus sekali jamaah. Berarti Nabi menaruh perhatian tentang masalah lisan. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi, Nabi mengatakan tentang banyak kebaikan. Nabi mengatakan tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, sholat itu cahaya, puasa itu tameng dari neraka. Kemudian di akhir hadis itu Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Mau enggak kau aku kasih tahu tentang kunci semua itu? Kuncinya itu apa? Maka Mu'ad mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW fa'akhoda bilisani, beliau pegang lidahnya. Kemudian beliau mengatakan, kufa alaika hada, kau jaga ini. Berarti lisan ini adalah kunci semua kebaikan. Kebaikan yang semua jenengan lakukan, tapi lisannya keperucut terus, maka kebaikannya itu bisa menjadi terhapus. Ya toh? Mungkin masjid gara-gara aku keperucut, hilang pahalanya. Makanya Nabi itu betul. Mau nggak kasih tahu kunci semuanya? Ini kufa alaika, kau jaga ini. Semua tanya, wa hal yakubun nasu finnari, apakah seseorang itu ditelungkupkan ke dalam neraka? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, illa disebabkan lisan-lisan mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sakilatka ummuk ya Mu'ad, celakalah ibumu wahai Mu'ad, celakalah ibumu wahai
Mu'ad, wa hal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Tidaklah seseorang itu diseret wajahnya ke dalam neraka atau ditelungkupkan ke dalam neraka kecuali karena sebab lisan dia. Berarti jamaah, banyak orang ke neraka gara-gara lisan. Banyak amalan terhapus gara-gara lisan. Sudah berjuang bertahun-tahun bisa terhapus gara-gara lisan. Bayangin, jenengan berjuang mati-matian setahun, kemudian bertahun-tahun, kemudian ada satu hari yang jenengan nggak sengaja keperucut, hilang kabeh Pak, terhapus semua karena riak kan. Akhirnya ikhlas, ternyata ada satu hari yang dia riak, nyebutin nggak apa-apa, tapi niatnya ada bangganya. Wah, aku ini gak gara-gara aku gini, hilang. Berarti amalan yang sudah ikhlas itu harus dijaga sampai mati kan gitu ya, biar nggak hilang. Ini pentingnya lisan. Makanya para ulama mengatakan idza kanal kalamu min fiddah fasukutu min dahab. Kalau seandainya ngomong itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Berarti betul pepatah yang mengatakan diam adalah emas. Betul itu. Di para ulama mengatakan begitu. In kanal kalam min fiddah, idza kanal kalam min fiddah, kalau ngomong itu dari emas, umpamanya sebagai perak, fasukutu min dahab, maka diam itu ibarat emas. Kau selamat. Nah, ini tentang masalah lisan. Dan Nabi SAW kalau kita renungi Pak, cara beliau ngasih pelajaran ke sahabat itu bagus banget. Beliau kadang mempraktekkan langsung. Kayak tadi itu, beliau pegang lidahnya, kau jaga ini. Itu sahabat tuh paham. Oh iya. Dan Nabi katakan, ala ukhbiruka bimila kidzalika kullu. Kau mau enggak tunjukin semua kuncinya ini? Ini di sini kuncinya. Makanya Nabi juga mengatakan, aku jamin seseorang itu surga. Dijamin sama Nabi itu surga. Kapan? Ketika dia bisa menjamin apa yang berada di kedua rahamnya, yaitu lidah dia, dan apa yang berada di kedua pahanya, itu kemaluan. Berarti Pak, kalau orang bisa jaga lisan, bisa jaga kemaluan, dia masuk ke dalam surga. Berarti Pak, orang banyak ke neraka gara-gara nggak bisa jaga lisan dan kemaluan. Itu konsekuensi yang logis dari ucapan Nabi SAW. Misalnya mafhumnya seperti itu. Mafhum muwafaqahnya seperti itu. Pemahaman dari hadisnya seperti itu. Dan mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau nggak dijaga berarti banyak orang masuk ke dalam neraka, dan itu realita. Itu masalah lisan. Makanya Nabi mengatakan kalau kau nggak bisa ngomong baik, diam. Sebenarnya ada pembahasan lagi tapi kepanjangan tentang al-baqiyatus sholihat, yaitu amal-amal soleh yang kekal. Itu kebanyakan dari lisan juga. Amal-amal soleh yang kekal sampai akhirat itu kebanyakan dari lisan, amalan lisan. Al-baqiyatus sholihat. Insyaallah besok saya bacakan hadisnya tentang al-baqiyatus sholihat. Sebelum masuk ke hadis 136. Alhamdulillah, wallahu taala alam bisawab. Ada yang mau bertanya? Betul. Banyakkan orang terdiam atau introvert itu tidak sekaya orang. Bahkan masyarakat saja apa itu orang? Kalau wala salah sebenarnya, kalau wala salah, jadi orang itu suka orang yang humble atau apa ya, yang suka menyapa, seperti bicara itu gimana? Kita agak bisa kita kalau yang baik semua dari orang itu
gimana Pak? Ini tapi masyarakat kita, kepada masyarakat kita bahkan karena ini banyak gitu. Kalau Ustaz itu diam tapi mengatakan itu bilang gimana ya kita ngobrol sama Ustaz itu kok diam banget. Wafik barakallah. Satu, diam itu kewibawaan, terlebih bagi seorang ustaz. Terlalu humble juga nggak bagus. Makanya para ulama mengatakan ta'allam as-sumta kama ta'allamta al-kalam. Belajarlah diam sebagaimana engkau belajar bicara. As-sumt dengan as-sukut itu artinya sama, diam. Tapi dia beda. Kalau as-sumt itu dia diam karena menjaga wibawa. Kalau as-sukut itu dia diam karena takut. Seorang dai itu as-sumt. Dia banyak diam. Karena ketika dia banyak bicara, dia banyak tertawa, itu min khawarimil muru'ah. Termasuk di antara yang merusak kewibawaan. Kalau wibawanya rusak, maka nanti orang nggak respect sama dia, tidak hormat sama dia, dan tidak mendengar ucapannya. Kenapa kok para sahabat dengar ucapan Nabi SAW? Bahkan ketika Nabi ngomong kadang mereka nunduk, karena Nabi punya wibawa. Dan Nabi nggak suka banyak ngomong orangnya. Akhirnya mau ngajak ngomong tuh sungkan. Itu yang pas. Tapi di sisi lain, orang yang banyak ngomong juga tidak dipersalahkan, manakala ucapan dia itu tidak membahayakan. Karena ucapan itu ada 3 macam. Ucapan khairun, syarrun, dan lakwun. Ucapan khairun yang baik itu dituntut, yang syarrun itu haram, yang lakwun itu boleh. Basa-basi itu loh Pak, itu boleh, tapi afdolnya ditinggalkan. Tapi ada kalanya dibutuhkan basa-basi. Untuk apa? Untuk mendapatkan chemistry, untuk mendapatkan hati orang yang diajak ngomong, sehingga dia nyaman sama orang tersebut. Ada kalanya dibutuhkan. Jadi ketika basa-basi banyak ngomong itu nggak tercela. Kapan? Manakala dia tidak mengucapkan yang syarrun tadi, yang jelek tadi. Nah, hadis ini tentu banyak hadis masalah ini. Cuman hadis ini menekankan kepada kita adalah kalau mau ngomong dipikir dulu. Lek sekiranya yang diomongkan ini nggak ada maslahatnya, diam. Karena kalau nggak ada maslahatnya, mbok omongkan, terjadi fitnah nanti, terjadi mudorot. Nabi mengatakan apa? Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Jadi ngomong, ada orang ngomong A langsung diomongkan ke yang lain, ada ngomong B diomongkan lagi ke yang lain. Gak dipikir dulu, fitnah tumbuh, fitnah muncul, mudorot muncul. Lihat di sini, pikir dulu. Di sisi lain, di sini juga nyuruh kita untuk banyak diam. Berarti kalau mau ngomong yang baik. Dihumble boleh, pendiam juga boleh. Yang nggak boleh yang syarrun. Hada min kisi. Ini dari pribadi saya, dari pendapat pribadi saya. Adapun pembagian tadi itu memang pembagian yang dibagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika mensyarah hadis ini, dan diambil dari sebuah hadis yang maudhu, yang palsu. Tapi maknanya betul. Memang orang ngomong itu kalau nggak baik, jelek, kadang basa-basi. Nah, kelas, nah, ada lagi? Tetangga kafir, nah. Tetangga kafir ini masyarakat kita ini kadang kurang memahami bahwa jika ada orang kafir meninggal, kemudian mereka ini
turut membantu masak-masak atau Iya. apakah itu termasuk takziah atau gimana? Takziah itu cuma mengunjungi, nggak bantu dalam upacaranya. Karena orang kafir ketika meninggal ada upacaranya, Pak. Kalau bantu masak-masaknya berarti itu upacara. Nggak boleh, itu perayaan-perayaan yang tidak di dalam Islam. Takziah itu mengunjungi, itu pun sebagian ulama mengatakan takziahnya itu dalam rangka dakwah. Mana Pak jenengan Pak? Ada tetangga kafir meninggal datang, tersakatul maut datang, ayo masuk Islam. Itu disyariatkan. Tujuannya itu sebenarnya. Makanya sebagian orang mengatakan boleh takziah kalau tujuannya untuk mendakwai dia, boleh menghadiri undangan dia kalau tujuannya mendakwai dia. Jadi ketika dia meninggal, jenengan datang, keluarga lagi nangis gitu, berani, ayo masuk Islam semuanya, biar selamat. Oh berat. Tidak, pada akhirnya kita takziah itu hanya sebatas muamalah tetangga. Sing penting ketok, gitu Pak. Istilahnya gitu kan, sing penting ketok. Mau sore tonggo dewe gak ketok blas. Jarene Islam, masuk Islam kayak gini, akhirnya nanti akan membuat mudarat di dalam Islam. Agar tidak timbul mudarat dalam Islam, agar tidak timbul perspektif negatif terhadap Islam, maka kita ngetok sebagai tetangga yang baik. Tapi ketika ngetok nggak perlu jenengan ikut gotong petinya, masang karangan bunganya, ngukir salibnya, nggak perlu kan, cuma ngetok biar ada maslahat di situ, itu aja, sebatas itu. Kalau turut membantu nggak boleh, ikut mendoakan apalagi nggak boleh, ya, karena Allah mengatakan in tastaghfir lahum lan tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Meskipun kau mintakan ampun dia 70 kali ke Allah, Allah enggak bakal ngampuni dia. In tastaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum. Kau mintakan ampun dia atau kau enggak mintakan ampun dia, meskipun kau mintakan ampun dia 70 kali, Allah enggak bakal ampuni dia. Itu cuma sekedar ngetok. Karena kalau untuk turut masuk ke situ, berarti nanti akan menggadaikan al-wala wal bara. Sudah? Alhamdulillah. Pak Mahfud, alhamdulillah, ahlan. Terima kasih Ustaz. Menurut kami disampaikan bahwa sahabat itu kalau menerima sebuah hadis terkadang mendengar, Iya. ya, melihat. Mohon dijelaskan kondisi mendengar itu yang bagaimana. Artinya kalau gambaran saya misalkan begini, gambaran saya pribadi. Kondisinya mendengar. Ya, Ustaz menyampaikan pesan sementara saya di bawah dibagikan. Saya mendengar satu suara seperti itu atau yang bagaimana kondisi yang jelas itu. Yang kedua, kita sering tidak mendapati di dalam hadis itu disampaikan itu disepakati oleh agama, disetujui oleh agama. Oh, nah, bosok. Kalau untuk yang kedua, Wafaqo Ad-Dhahabi, saya pastikan dulu ya. Saya lupa soalnya. Cuman kalau udah Wafaqo Ad-Dhahabi itu biasanya dia masuk ke hadis yang diterima. Jadi kalau sudah ada hadis Wafaqo Ad-Dhahabi itu jangan diragukan lagi itu hadis. Itu, tapi untuk rincinya saya perlu tulis catat-catat lagi. Ya, terus kalau untuk yang pertama, sami'tu, kalau dikatakan sami'tu, keadaannya begini Pak. Ada kalanya dia berdua bersama Nabi SAW. Seperti Mu'ad yang saya bacakan tadi itu. Ya, itu Mu'ad berdua bersama Nabi SAW. Termasuk juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika Nabi mengatakan kun fit dunya ka'annaka gharibun.
itu dia berdua bersama Nabi SAW. Atau kondisi yang kedua, Nabi berada di majelis bersama para sahabatnya. Hampir sama dengan melihat sebenarnya. Kalau dikatakan melihat, ya melihat. Ya, misal seperti hadisnya Talha bin Musarrif. Wa an Talha bin Musarrif an abihi an jaddihi. Dari Talha bin Musarrif dari bapaknya, dari kakeknya. Qala, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Aku melihat Nabi SAW itu, beliau memisahkan air yang dipakai untuk kumur-kumur dan yang dipakai untuk istinsyaq. Kalau kita kan kadang satu. Tapi di hadis ini dia melihat Nabi kumur-kumur sendiri, istinsyaq sendiri. Berarti dia melihat. Kalau sami itu kadang dia berdua, kadang dia di majelis. Contoh yang sami itu hadisnya Abu Hurairah an Abi Hurairah anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, inna ummati ya'ti yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min akhiril wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Akhirnya Abu Hurairah berarti dengar, karena dia berdua bersama Nabi SAW. Terkenal Abu Hurairah berdua bersama Nabi SAW. Nabi mengatakan, sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin, dengan cahaya yang ada pada tubuhnya, dengan cahaya bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, falyaf'al, hendaklah dia melakukan. Kata para ulama, maka di sini anggota wudu itu boleh dilebihkan dalam rangka memanjangkan cahaya. Ini Abu Hurairah siapa? Dengar. Ada kalanya bersama majelis. Karena kadang Nabi ceramah dengan banyak orang. Misal ketika Nabi berwasiat, usikum bitaqwallahi azza wajal was-sam'i wat-tha'ah. Itu perawinya dia dengar. Tapi Nabi ngomong ketika banyak sahabat. Tapi dia dengar. Tapi kalau sahabatnya nggak hadir, maka nanti sahabatnya ini di sana hadisnya nanti dia akan meriwayatkan dari sahabat yang hadir. Sahabat yang hadir akan meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Jadi rantai sanadnya lebih panjang. Kalau sahabat yang hadir cuma satu, aku Nabi. Kalau sahabat yang nggak hadir, aku, sahabat yang nggak hadir, baru Nabi. Nah, dalam hadis semakin dekat ke Nabi, semakin tinggi hadisnya. Maka saya dari Nabi, sedangkan Pak Mur dari Pak Nanang dari Nabi. Hadisnya sama redaksinya, paham ya? Sama redaksinya, tapi nilai plusnya beda, nilai ketinggian hadisnya beda. Yang paling mahal hadisnya saya, karena saya langsung dari Nabi. Sedangkan hadisnya Pak Mur lewat Pak Nanang, lewat Nabi, sik muter dhisik. Maka sohenya lebih sohi saya dibanding hadisnya Pak Mur, meskipun redaksinya sama. Itu sama-sama sami itu. Dia Pak Mur sami itu dari Pak Nanang, Pak Nanang sami itu dari Nabi. Saya sami itu langsung dari Nabi. Saya lebih sohi dibanding hadisnya Pak Mur. Maka para ulama hadis akan rebutan nyari hadisnya saya dibanding hadisnya Pak Mur. Nanti hadisnya Pak Mur itu akan berfungsi sebagai penguat saja dari jalur yang lain. Gitu Pak, ringkasnya gitu. Oke? Alhamdulillah. Semoga. Oh iya, gimana durasi Pak Takmir? VIP atau? Tentang hadis yang ternyata yang berawal dari akhir kelihatan yang saya tanyakan ini menurut maaf saja di tempat kita untuk tetangga kita itu tiap hari itu mendolimi kita nanti tiap hari kita musik kenceng terus tiap hari tidak ada berhentinya. Tapi dia juga orang muslim, Bagaimana kita
sikapi semacam itu Pak Ustaz. Sedangkan ya mengganggu sekali kan Pak Ustaz. Kalau enggak musik karaokean gitu. Kalau ada musik karaokean itu tiap hari. Benar, tidak ada sebenarnya sama sekali. Apalagi sekarang ada namanya sonhorek. Itu benar-benar dolim betul itu sonhorek itu. Orang bangun rumah susah-susah rusak pakai sonhorek itu. Iya, yang truk gede itu. Itu kalau ada lewat situ di Facebook saya, tak doain jelek, semoga hancur. Tak doain jelek, betulan. Betul-betul luar biasa itu rusaknya itu. Nah, kalau nggak bisa dinasehati, didoain. Didoainya dengan kebaikan, boleh. Atau berlindung kepada Allah dari doa dari tangga yang buruk. Rasul SAW senantiasa mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, jelek. Nanti kalau doa ini dikabulkan, kemungkinan dua, tetangganya yang dihilangin atau jenengan yang dipindahkan. Ya toh? Dihilangkan misalkan dapat musibah atau dia pindah atau mungkin wafat, terserah. Atau dapat hidayah, dihilangin. Atau jenengan yang dihilangkan oleh Allah, ditakdirkan pindah ke tempat lain. Yang tempatnya lebih bagus. Makanya kalau anak pindah kontrakan itu anak mesti cek tetangganya dulu. Sepi enggak pasti itu. Itu pasti. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal jarisu. Itu doanya dari Rasul. Ya kalau nggak terima datangi rumahnya Pak. Loh ini nggak apa-apa, kita kan menuntut hak. Nggak apa-apa. Kita kasih tahu saya ini belajar di rumah, menghafalkan Quran. Anak saya nggak bisa belajar, ada panjenengan. Jangan begitu, dok naik lu. Nah itu. Terus yang berikutnya, jenengan kan terdolimi Pak. Berarti panjenengan punya tiket VIP doa dari Allah. Ya toh? Karena doa terdolimi kan terkabul kan? Ya dakwatul matlum mustajabah atau kata Nabi, doanya orang terdolimi itu mustajabah. Berarti jenengan punya tiket VIP dari Allah. Nah jenengan bisa gunakan doa apapun yang jenengan mau. Mumpung lagi ada tiket VIP-nya. Tidak jenengan mau bersabar dengerin dia berdapat VIP terus ya nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan mau menghindarkan dia, ya pakai doa yang tadi. Allahumma inna a'udzubika minal jaris su'. Gak mau bersabar, boleh. Tapi kamu didoakan juga boleh. Bebas saja, terserah. Kita maunya gimana. Ingat, oh enggak wis nanti panjang lagi. Nah, barakallahu fiik. Sudah ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.